Halo guys, kembali lagi ke Creativity of OSIS. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra dan saya bersama narasumber yang bernama... Ya, nama saya Tirza Emily, 24 tahun, hari ini kerja, mahasiswa juga. Ya, saya Esperanza, saya juga 24 tahun dan kegiatan juga bekerja dan juga masih ada kuliah. Oke, kita sedang bersama kakak-kakak yang sangat keren sekali. Kebetulan Kak, di sini kita membahas tentang tema kenakalan remaja. Nah, terkait tentang kenakalan remaja, mungkin kakaknya bisa bercerita apa saja pengalaman yang sudah kakak lalui melewati masa-masa remaja. Gimana tuh Kak? Ya, dari masa muda ya, kita kan bahas tentang masa muda nih. Saya tahu banyak sekali yang pengen kita tahu waktu kita muda, bener ya, kita sering banget tuh kepo tentang ini, tentang itu, dan segala macam. Nah, tapi tanpa kita sadari seringkali itu justru membuat kita atau membawa kita ke satu arus yang seharusnya kita nggak di situ, atau bisa lebih simpel mungkin arus yang negatif ya. Kenapa? Karena memang menurut saya, ini pengalaman saya ya, pemasaran dari dosa itu lebih menarik. Itu menurut saya. Jadi memang kenapa kita ini terlalu gampang terbawa arus, karena yaitu pemasaran semuanya lah yang ditawarkan itu menarik semua memang. Nah, tapi ya memang kurangnya edukasi atau kurangnya apa ya, arahan dari orang tua mungkin, atau dari guru atau dari lingkungan, itu yang buat kita terjebak di arus-arus yang namanya kenakalan remaja gitu. Ada mau tambahin mungkin? Kalau saya pribadi ya, sejujurnya memang tentang kenakalan remaja. Dulu zaman saya sekolah, sekian tahun lalu lah ya, nggak dulu banget, masih muda ini. Sekian tahun lalu saya sekolah, mungkin memang kenakalan saya itu nggak seperti yang Kak Tirza tadi sempat mention juga ya, dan lain sebagainya. Nggak yang narkoba, mungkin nggak yang mungkin benar-benar jahat tuh enggak, bullying juga enggak. Tapi memang seiring berjalan waktu, setelah saya lulus, setelah saya masuk ke dunia yang sesungguhnya, kok anak-anak sekarang dewasa gitu ya, ternyata dewasa tuh nggak seru sih, cuma tegang ya ternyata gitu. Dan setelah saya masuk di dunia yang dewasa ini, saya itu berkeliling kota demi kota dan bertemu seminar seperti yang tadi kami baru lakukan juga dengan anak-anak yang memang punya masalah demi masalah di sekolah. Dan saya nggak ngerti kenapa dulunya saya ini kan nggak di situ sebetulnya. Tapi sekarang itu saya justru, bahasa itu mungkin kalau di BK kan konseling ya, saya justru terima konseling orang-orang yang memang sedang berkasus, bahasanya mungkin gitu ya. Dan saya tuh lihat, ternyata mereka yang berkasus ini, mereka tuh punya alasan kok. Mereka tuh semua ngelakuin itu sebetulnya nggak yang memang pure dari hatinya, tapi memang punya alasan. Contoh mungkin ada orang yang selalu cari gara-gara di sekolah gitu ya, selalu pengennya guru tuh notice dia. Sebenarnya dia butuh apa sih? Dia tuh cuma butuh dilihat gitu. Dia nggak dapetin itu di rumah. Dan ada orang yang mungkin kerjaannya gitu ya, dia tukang rusuh di kelas gitu ya, ada atau nggak ada guru punya rusuh aja. Sebenarnya di belakang itu dia apa sih? Dia tuh nggak dapetin perhatian kok di rumah. Dan saya tuh jadi belajar, oh ya ternyata semua kenakalan di remaja yang sekarang ini, bahkan juga mungkin dulunya saya, teman-teman saya seperti itu, ternyata itu punya alasan, ternyata itu punya dasar, ternyata mereka tuh punya sesuatu hal kenapa mereka seperti itu. Nah, mengenai remaja, nah sekarang itu kan di usia remaja sekarang pasti banyak rasa keingintahuan yang tinggi banget ya kan? Betul. Nah, salah satunya mungkin bisa ingin tahu narkoba atau lain sebagainya. Nah, karena takut kecanduan narkoba, itu seperti apa sih Kak cara mengatasinya? Saya tuh pernah seminar tentang narkoba. Saya pernah seminar di salah satu kota tentang narkoba, dan menurut saya yang terjadi tuh seperti ini. Narkoba itu kan nggak langsung hal yang besar. Ada yang mulai dari yang namanya nikotin gitu, dan yang kecil-kecil lah. Sebetulnya mereka itu pertama kali pasti nawarinnya hal yang dosis kecil lah. Yang menurut saya melihat seberapa kali saya keliling lah dengan seminar ini, mereka tuh tawarin dengan dosis kecil, dan ujungnya itu kan menimbulkan efek ketagihan, kecanduan, yang dimana mereka penasaran, oh ternyata dosis seperti ini aja bisa bikin aku tuh hilang stres,
menurut mereka yang stres gitu. Oh ternyata dengan dosis seperti ini aku tuh ngerasa kayak terbang gitu kan, dan itu akan menimbulkan rasa penasaran, rasa kecanduan yang pengen lebih dan lebih, sehingga akhirnya mereka nyaman di situ menggunakan itu, sehingga akhirnya mereka merasa itulah obat yang mereka nantikan, yang mereka butuhkan selama ini, dan itu membuat mereka kecanduan dan mengarah ke arah sana. Dan banyak juga dari hal seperti itu kecil lalu mereka kecanduan, mereka lalu terbiasa, itu juga menimbulkan dengan apa? Pernah ada cerita, jadi temennya yang mengedarkan ini cerita, ini tuh masih uang loh gitu, ini tuh cuan gitu, anak muda sekarang siapa sih nggak mau cuan gitu. Dan dari situ juga mulai terjerumus sampai akhirnya beberapa itu ada kok yang sampai jadi ujungnya bandar. Awalnya dari kecil dulu, dosis kecil mereka nikmatin jadinya seperti itu. Nah, karena takut terjadi hal seperti itu di usia remaja itu, bagaimana ya Kak cara menyikapi sikap kita untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu? Ya, sikapnya yang paling utama dan terutama ya menurut saya, pertama diri kita sebenarnya. Buat saya karena ada namanya kecanduan, ada nama tongkrongan narkoba itu. Oh my god, what is that? Bukan karena api yang menyambar sebenarnya. Ikut, jadilah gabung semua. Dan juga cara menyikapi yang pertama ya, tentukan dulu pilihan hidupmu nih, kan memang di tanganmu dan Tuhan. Memang ujungnya semua tentang Tuhan. Tapi waktu kamu punya pilihan, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar. Memang betul waktu saya remaja betul semua yang senang, semua yang rame itu menyenangkan, bener ya, rame-rame, nongkrong. Tapi itu hanya euforia sesaat. Waktu kita besar, bahkan sampai hari ini pun saya nggak selalu jalan sama teman-teman saya kok. Mungkin ada beberapa yang bilang kan, saya juga beberapa kali ketemu sama anak-anak yang sudah kecanduan. Saya tanya kenapa, jawabannya ikut-ikut Kak. Nah, ini pemikiran atau doktrin harus kita tanamin dari kita muda ini. Kenapa? Karena waktu kita ikut teman itu tidak menjamin masa depan kita. Masa depan kita di tangan kita. Jadi cara menyikapi yang terutama dan paling pertama ada diri kita. Benahi diri kita terlebih dahulu. Kita kan tahu ya mana baik, mana benar. Dan yang kedua tentu tentang faktor lingkungan. Pilih juga, ini tentang pilihan ya. Pilih lingkunganmu, pilih temanmu, pilih yang mana yang membangun. Karena dari dunia ini hanya ada dua sisi kok. Satu membunuh, satu membangun. Jadi ya pilih. Pilihan itu di tangan kita. Sehari-hari itu pilihan semua. Jadi untuk menyikapi masa muda yang sekarang, anak muda ya, saya tahu saya juga pernah remaja, betapa kesenangan itu luar biasa, rame-rame, kesenangan, takut juga diejekin kadang-kadang ya, cupu, beberapa di kota saya kalau bercanda, bencong, kalau nggak ngerokok, nggak narkoba. Tapi ya memang suatu hari nanti kamu akan mendapat buah yang kamu pernah tanam ini kok. Jadi mulai hari ini dari masa remaja, ini semua pilihan. Kita tuh memilih bukan pas kita 30 tahun ternyata, bukan pas 40 tahun. Dulu kan ada quote bilang hidup tuh baru mulai di 40, life begin at 40. Enggak kok, hidup tuh mulai waktu kita ya lahir, itu hidup kita mulai di situ. Jadi ya tentukan, pilih yang baik, pilih yang benar. Itu mungkin cara dari saya untuk menyikapi tentang narkoba ini. Mengenai yang kakak bahas tadi mengenai lingkungan, nah di sini kan tentunya pelajar itu kadang sulit membedakan bagaimana yang baik dan bagaimana yang dilakukan. Salah satunya itu bullying. Kebetulan banyak sekali anak-anak yang mungkin kurang kasih sayang orang tuanya, sehingga dia di sekolah pun rasanya ingin selalu didengar itu ada, dan keegoisan itu pasti ada. Juga circle ya bahasa kita sekarang, circle pertemanan itu tuh kadang ada yang baik, ada yang buruk. Nah itu bagaimana sih Kak cara kita memanage diri kita untuk tahu nih pergaulan kita yang baik itu yang kayak gimana gitu. Meskipun kita kurang kasih sayang dari orang tua misalkan. Jadi menaruh kenyamanan pada seseorang seperti itu gimana? Kalau menurutku ya pribadi, circle-mu itu, circle kita semua itu bisa ditentukan, dan kamu tahu ini good or not good adalah dengan cara kamu bertumbuh nggak di situ. Contoh gini, kamu berteman dengan orang yang selalu inginnya didengar, egois. Percaya deh, perlahan-perlahan kamu akan jadi orang egois. Karena itu lingkunganmu.
Kalau menurutku ya, kita tuh kan di rumah paling berapa jam sih? Jam tuh di Indonesia sekolah lama loh gitu. Hampir setengah hari kita habis di sekolah gitu. Dan ketemu orang tua paling 2 jam kan yang intens dalam sehari. Pagi sebelum berangkat sama malam kalau diajak ngobrol itu pun kan. Dan sekian waktu kita tuh habis di sekolah. Dan kalau kita menentukan circle yang salah, circle yang tidak tepat, percayalah pasti kamu akan seperti itu. Kamu ketemu temen tukang pencuri yang kamu ya bukan pencuri. Kamu lihat, oh sekali nyuri ternyata nggak apa-apa kok gitu. 2 kali nggak apa-apa kok, isenglah nyoba. Dan sampai ujungnya, nah kamu jadi pencuri, contoh gitu. Atau kamu melihat temanmu berkata kasar, sedangkan kamu di rumah tidak diajarkan seperti itu oleh orang tuamu. Pastilah kamu perlahan-perlahan akan seperti itu. Jadi circle itu bisa ditentukan dengan di mana kamu bertumbuh atau tidak. Gitu. Kamu pilih, kamu di sini bertumbuh nggak? Kalau nggak bertumbuh, ya lu tinggalin aja. Kenapa enggak? Masa depanmu gak tentu temenmu gitu, yang biayamu sekolah bukan dia gitu, yang bikin kamu akan sukses bukan dia, tapi pilihanmu sekarang. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau sekiranya mengenai pengalaman, pasti kakak juga udah pernah melewati masa-masa SMA Ya. tentunya. Nah di sini kan selain dari faktor bullying, ada juga faktor percintaan yang kata orang tuh toksik gitu ya. Nah itu seringkali saya menemukan teman-teman yang mungkin ada dalam situasi tersebut. Itu gimana sih Kak cara keluar dari orang-orang yang seperti itu? Cara keluar dari toxic relationship ya. Iya, betul itu. Ya, betul. Tadi kalau di seminar kan seperti bahas ya tentang ya memang semua manusia itu membutuhkan cinta. Dan tidak kebetulan juga dari kecil saya ini memang sangat mencintai seni, mencintai dan dicintai. Memang saya tuh sangat suka lah dengan namanya cinta dan lain-lain. Tapi memang terkadang dalam hidup kita itu ditawarkan dengan yang namanya cinta dari sekian banyak sudut. Maksudnya apa? Maksudnya gini, waktu ada cinta yang datang di hidup kita, sebenarnya saya percaya kok kita ini bisa lihat kok ini baik ke depannya atau enggak. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah nonton ada acara TV tentang perjodohan, ya kalau saya boleh sebut tentang Take Me Out, itu kan di akhir MC akan ngomong, tentukan pilihanmu. Waktu saya nonton asik, ya saya nggak ngerti apa-apa. Semakin bertumbuhnya usia, makin dewasa, saya ngerti, benar cinta itu memang harus ditentukan. Nah, waktu cinta itu datang, saya percaya kalau sebenarnya seluruh anak-anak di tempat ini, di semua lah anak Indonesia, kita itu pintar sebenarnya. Kita punya perasaan dan insting yang ngomong sebenarnya. Tapi terkadang cinta itu yang menutupi, cinta yang salah itu nutupin mata, telinga. Itu membuat kita saat kita masuk ke satu dunia yang isinya cuman kita dan dia, udah semua nasihat apapun itu kita nggak bisa dengar. Nah, caranya mengatasi adalah coba dibelah sekali lagi. Cinta kita tentang pacaran ini tujuannya baik atau enggak? Tetap semua itu perlu tujuan, semua perlu alasan. Kalau cuma untuk kesenangan, kalau cuma mau cem-ceman aja, cuma ada yang kepo-kepo dikit, stop di situ. Tapi kalau one day memutuskan untuk bersama, gini, konsep pacaran itu diciptakan karena kita siap untuk menikah. Sebenarnya itu konsep pacaran. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan di usia muda itu pacaran, kecuali kita siap untuk menikah. Nah, tadi kan kita udah bahas faktor bullying yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya faktor bullying dari keluarga itu ada nggak sih Kak sebenarnya? Ada ya, Iya. beberapa Pasti sih ada. Nah, itu faktor-faktornya itu apa aja ya? Mungkin gini ya, dalam keluarga itu kan nggak semuanya sempurna. Saya juga punya keluarga yang tidak sempurna, kalian juga pasti punya keluarga yang tidak sempurna. Mungkin sometimes ada keluarga, anggaplah contoh, ini contoh aja, orang tua itu menginginkan anak perempuan yang lahir laki-laki. Itu sejak, mungkin ya, menurut saya bayangan saya, sejak mungkin dokter bilang, iya anak ibu laki-laki, itu kan ada rasa di hati pasti kecewa. Secara nggak sadar, itu berasa loh kadang. Saya punya cerita ya, teman saya tuh ada, dia ini dilahirkan, sebetulnya orang tuanya nggak pengen dia jadi laki-laki. Gitu. Dia tuh, orang tua pengen jadi perempuan, lahirlah laki-laki. Dan itu secara tidak sadar, anaknya ini akan mengalami yang namanya, kalau dalam bahasa saya tuh, penolakan. Jadi sejak kecil dia akan merasa semua orang tuh tidak menginginkan dia, karena dari dalam kandungan pun dia tidak diinginkan. Nah itu akan jadi mungkin menurut saya
perasaan-perasaan dalam hati manusia yang bisa bilang saya ini nggak diinginkan dari kecil. Mungkin bukan bully ya, tapi itu pun jadi faktor gitu. Dari kandungan dia udah nggak diinginkan, dibeda-bedakan. Kita mungkin sekali lagi keluarga tidak ada sempurna ya, cuma untuk kita bisa menyempurnakannya dari diri kita juga gitu. Kita terima siapa orang tua kita, orang tua terima siapa kita. Itu sih kalau saya belajar di keluarga saya seperti itu. Saya terima, saya dilahirkan dengan keluarga seperti ini, orang tua saya pun terima anaknya seperti ini gitu sih. Coba mulai pikirin deh, dampak efeknya itu bisa panjang sekali untuk orang yang kamu bully. Gitu. Oke, nah kalau misalnya dibully kayak gitu, itu bagaimana sih Kak pencegahan untuk bullying tersebut? Tentu dari faktor semua ya, dari keluarga, dari guru, itu harus punya sikap keras. Mungkin hari itu sekolah saya, kalau sekolah saya tidak melakukan itu, punya sikap keras, mengeluarkan saya atau ngasih sanksi, mungkin saya tidak terlalu ngeh akan pembuli itu separah itu. Jadi betul namanya orang dapat reward dan sanksi itu betul-betul harus berjalan berdampingan. Yang namanya hukuman dan penghargaan itu harus berjalan bersamaan. Supaya apa? Supaya kita tuh mengerti bahwa dampaknya itu luar biasa besar kepada orang yang kita lakukan. Yang kamu lakukan itu yang akan kamu terima. Nah, bagaimana sih Kak cara pemulihannya? Wah, panjang ya, panjang sekali. Kalau dari saya pemulihannya tentu dengan ya siraman rohani itu paling penting ya. Cara kita ketemu kepada Sang Pencipta, cara kita memandang orang, cara kita menghargai lah. Karena buat saya hari ini yang saya pelajari juga adalah tentang bagaimana kalau kamu mau mendapatkan perlakuan orang seperti itu, kamu juga harus lakukan itu. Contohnya gini, kalau kamu mau dihargai, ya hargain orang. Itu simple sekali. Kalau kamu mau dihormati, ya hormati orang terlebih dahulu. Ya, karena tidak mungkin ada orang yang sepele ke orang tapi minta dihormati. Ya kita aja nggak beri contoh gitu. Jadi ya hari itu pemulihannya adalah ya yang tadi Kak SW udah bilang ya dari diri sih. Emang kalau diri kita nggak mau atau belum sadar, belum muak istilahnya, ya nggak selesai. Kita cuma anggap itu sebagai kesenangan. Tapi kalau kita udah muak, udah selesai, titik, capek, itu baru selesai. Yaitu siraman rohani, keluarga, ngobrol sama orang-orang yang positif. Saya itu langsung nge-cut sekian banyak orang dalam hidup saya. Dulu kan saya ini friendly ya, saya sanguin. Jadi semua orang saya ayo masuk ke bahtera hati saya. Tapi ternyata betul kita harus memilih dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berbicara. Yang auranya positif ya, seperti samping saya ini kan auranya positif ya sekali ya. Jadi salah satu kakak yang membimbing juga lah. Jadi ya tentukanlah lingkungan. Mungkin KSW ada tambah juga. Ya kalau buat saya mungkin ya masa muda itu menentukan ya. Dari hari ini usia berapapun lah, mungkin belasan atau mungkin udah 20-an, percayalah yang kita pilih hari ini itu akan berdampak sangat besar untuk kita ke depannya. Dan juga lakukanlah ke orang lain seperti apa kamu pengen diperlakukan. Kamu gak suka diperlakukan seperti itu, jangan lakukan ke orang lain. Dan buat saya juga umur-umur seperti mungkin usia SMP, SMA segala macam, jangan pernah merasa dirimu bukan siapa-siapa. Kamu tuh bisa jadi seseorang yang kamu mau, yang kamu mimpikan, asalkan kamu mau jalanin semuanya. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oke, nah boleh nih Kak dikasih pesan-pesannya untuk penonton gitu ya, supaya lebih termotivasi lagi untuk kedepannya. Kalau saya mungkin ya, kalian melihat saya dan Tirza duduk sampingan seperti ini, teman-teman, ini bukti nyata Tirza itu dulunya, sorry ya Tir ya, mungkin bukan orang yang baik gitu ya. Dan saya juga nggak bilang saya baik, terlalu alay juga ya. Tapi memang jalan kami berbeda. Tapi ujungnya untuk kami memilih kehidupan yang memang itu baik di mata Sang Pencipta dan juga kami bisa ada kok sekarang. Jadi buat saya, apapun kondisi kalian sekarang, sedang baik atau tidak baik, kalian bisa jauh lebih ajaib dari orang-orang kalian bayangkan, asalkan kalian mau berjalan dan melangkah. Jadi apa nih guys, pesan-pesan yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya. Saya Azahra, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.